Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih mau nonton channel Rida Ramli. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan alhamdulillah kami kembali semangat untuk mengupload konten-konten terbaru. Karena itu juga harapan atau permintaan dari teman-teman semua. Katanya kapan dong upload lagi, nggak ada lagi nih channelnya aktif satu dua video tiba-tiba hilang lama, konsisten dong ya. Oke lah kalau begitu. Tapi yang ada yang berbeda pada video kali ini karena saya tidak sendiri lagi. Sekarang sudah ada dua manusia yang spesial di hatiku. Yang pertama Ibu Yuliani dan juga putri tersayang Arsila Anasya Rida. Terima kasih sudah hadir di konten kami ya. Sama. Iya, dengar-dengar Arsila sekarang sudah 5 bulan ya? Sudah. Udah 5 bulan, bentar lagi udah bisa makan nasi dipenyek-penyek. Dipenyek apa sih? MPASI ya. Oke, tapi kita nggak bicara itu sekarang. Pada video kali ini kami akan sharing mengenai pengalaman perjalanan kami membawa seorang bayi, membawa Arsila keluar kota menggunakan pesawat. Kira-kira apa saja tipsnya? Karena itu nanti akan kita kaji. Langsung saja. Yang pertama Tips membawa bayi. Kemarin kita naik pesawat pertama kali Arsila di usia 2 bulan. Nggak gitu ya? 2 bulan. Nah, Arsila 2 bulan Wih, udah naik pesawat, itu teman-teman. pesawat, guys. Itu 2 bulan udah lahir atau 2 bulan dalam kandungan? 2 bulan dalam kandungan, enggak lah, 2 bulan lahir ayah. Oke, terus gimana? Tipsnya sebenarnya sih banyak yang bilang bayi 2 bulan itu sebaiknya belum naik pesawat. Nah, tapi karena kita harus terbang ke Jakarta lagi, Oh iya. mau nggak mau kita harus bawa Arsila naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta. Usianya 2 bulan. Nah, usia 2 bulan Arsila yang harus kita perhatikan yang pertama Sama katanya ayah coba itu, sama aja kayaknya ibu capek juga ngomong kalau gendong-gendong Arsila. Iya nggak? Oke. Oke, sekarang sama Nah, ikut yang dengar. pertama itu wajibkah anak bayi itu rapid test karena kita masih masa pandemi? Oh Wajib iya. atau enggak? Wajib nggak Cila? Jadi Cila kemarin dirapid nggak? Arsila nggak pakai rapid test teman-teman. Arsila hanya yang di rapid ibu. Rapid test antigen nih. Antigen. Oh. Yang pertama yang 2 bulan masih rapid test biasa. Yang kedua antigen. Antigen. Waktu bawa Arsila udah pakai antigen. Sudah Oke, antigen. sudah antigen guys. Nah, tapi Arsila nggak antigen. Arsila Ternyata anak di bawah 5 tahun tidak perlu rapid antigen. Nah, itu yang pertama yang ya. pertama anak itu nggak usah rapid, Ya. cukup orang tuanya saja. Karena kan masih kontak langsung dengan orang tua. Sudah antigen. Yang kedua itu tipsnya adalah apa ya? Yang kedua Bocoran dong. apa ya? Saya nggak tahu nih. Yang kedua itu ada juga yang bilang kalau anak bayi itu harus disertai dengan surat dokter atau tidak. Nah, tuh ada nggak? Arsila kemarin tidak pakai surat dokter teman-teman karena Pakai ya? setiap kebijakan dari maskapai itu berbeda-beda. Arsila naik maskapai Lion Air dan juga Batik ya. Batik itu nggak perlu pakai surat surat dokter karena kita hanya perlu dari bandara minta surat keterangan layak terbang untuk bayi. Surat keterangan layak terbang itu kayak surat memo orang dalam nggak? Beda? Oh beda. Jadi surat layak terbang itu dibuat di bandara, dibuat menyatakan bahwa bayi ini kalau ada apa-apa tidak pertanggungjawaban dari pihak maskapai gitu. Oh, jadi maskapai tidak bertanggung jawab kenapa-kenapa. Betul. Jadi hanya perlu itu. Nah, sampai di situ sudah jelas?
Oke, jadi yang pertama nggak perlu rapid, orang tuanya aja. Betul. Yang kedua apa tadi? Tidak, cuma hanya menggunakan surat layak terbang itu ditulisnya di mana? Pas kita di mana Di tuh? bandara. Jadi pertama kita check in, kita sampaikan dulu kita bawa bayi dan persyaratannya Bayi. apa. Bayi. Akhirnya nanti kita disarankan harus pergi ke sana minta surat layak terbang untuk bayi. Nah, nanti sebelum kita naik pesawat kita juga disuruh lagi tanda tangan berkas untuk di dalam pesawat dan diberikan kepada pramugari. Oke. Iya. Nah, pasti udah bertanya teman-teman, kira-kira kalau usia segini nih, si 2 bulan itu, dia bayar nggak? Soalnya kalau naik angkot nggak bayar, kalau anak kecil kan tinggal di pangku aja. Iya. Nah, kalau bayi teman-teman masih tetap bayar loh. Jangan bilang bayi di pangku ibu itu tidak bayar tiket. Salah. Kalau kemarin Arsila nih, silakan nanti dilihat di atas. Kalau Arsila di atas. Arsila kemarin bayar kalau naik batik itu kalau nggak salah 65 ribuan gitu. Nanti deh kita share ya. Wah, Lihat di 65.000 atas nak. tiket Itu jalan Arsila kota. berapa untuk sekali terbang. Itu Karena seharga Arsila ini contoh Senin udah itu. 3 kali terbang ya guys, dari umur 2 bulan dan umur 4 bulan. Jadi Arsila udah 3 kali terbang. Waduh, nggak apa-apa itu naik pesawat terus Arsila Nah, tuh apa gini, yang ada dirawankan di tipsnya. pesawat itu nanti kan kayak kita naik pesawat tuh ada suara dengung-dengung tuh. Ya itu Kasihan benar anak kecil sekali kalau udah di ya. atas langit udara bumi avatar apa gitu. Kerik-kerik ya. Nah, Nah, terus benar sekali ya. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, ada tipsnya bagi ibu-ibu yang membawa anak naik pesawat. Yang Apa tuh, Bu? pertama, kalau bisa pilih penerbangan itu sesuai dengan jadwal tidur bayi. Misalnya Oh, anak iya, ibu-ibu iya, suka iya. tidurnya jam 10 pagi itu masih jam tidurnya sampai jam 11 atau 12, ibu bisa memilih tiket di jam tidurnya. Jadi mengantisipasi juga dia nanti rewel atau bagaimana di jalan. Misalnya dia tidur sore, ya ibu ambil tiket sore, atau dia tidurnya siang, silahkan ambil tiket siang. Yang kedua, sebaiknya ketika kita mau landing, pesawat landing, lebih baik ibu susuin si bayi biar mengurangi resiko dengungan pada telinga bayi. Dan juga tipsnya, ibu-ibu bisa bawa kapas. Kapas? Nah, kapas yang untuk Oh, protes artisnya kah? Oh, katanya. skip dulu, skip. Udah masih bisa. Oke. Jadi tadi sempat dekat sebentar karena Arsilanya ternyata lagi rewel. Dia ngantuk. Dia ngantuk. Ya, baik ngantuk gitu ya. Tapi suara kita nggak bisa kecil. Kalau kecil nggak kedengeran sama teman-teman di penontonnya. Jadi silahkan lanjut tadi. Jadi pakai kapas itu untuk apa tuh? Nah, kapas untuk kita tutup telinga bayi. Jadi mengurangi dengungannya ya. Dengungan di dalam pesawat teman-teman atau ibu-ibu semuanya. Jadi kapas wajah itu yang seperti ini. Ibu-ibu bisa bawa sekitar 1 atau 2 lembar. Nah, nanti ibu-ibu bisa letakkan di dalam telinga bayi. Dan biasanya juga kalau di bandara itu pihak maskapainya juga nanya udah bawa kapas belum untuk bayinya gitu. Juga. Ya, Arsila pernah cuma sekali sih selama 3 kali perjalanan. Arsila sekali itu ditanyain udah bawa kapas atau belum, dan alhamdulillah ibu selalu sedia kapas ketika perjalanan untuk Arsila gitu. Dan ada juga itu bisa kita pakai yang kayak headphone gitu nah, ya. Cuma ya, dia earmuff namanya earmuff. ya. Tapi kalau untuk bayi 4 bulan 2 bulan itu belum pas gitu. Nah, ada lagi nggak ya tipsnya ya? Tipsnya jangan lupa bawa oleh-oleh ya.
Nggak tahu apa kira-kira yang penting. Nah, karena ayah kemarin cuma 2 kali ya. Yang pertama kali ibu sama nenek berangkat. Nah, ya, tipsnya juga kalau bagi ibu-ibu yang bawa stroller bayi, biasanya kan ada tuh ya yang bawa stroller. Nah, itu ibu-ibu harus tanyakan dulu ke pihak maskapainya, apakah boleh bawa stroller ke kabin atau enggak. Dan ada juga itu stroller yang kabin size, itu otomatis boleh ya teman-teman, ibu-ibu. Tapi yang kalau nggak kabin size, ibu-ibu harus tanyakan dulu ke pihak maskapainya. Karena terakhir kita tanyakan itu tidak boleh bawa stroller bayi yang tidak kabin size ke dalam pesawat gitu. Kabin size maksudnya dia 7 kilo juga itu. Ya, kan ada stroller yang bisa dilipat, memang ada itu stroller yang kabin size. Jadi ukurannya tuh khusus dan pas untuk di dalam kabin gitu ya. Jadi yang harus ditanyakan itu ya teman-teman, ibu-ibu semua yang membawa bayi. Nah, tipsnya kalau memang mau pergi hanya berdua saja dengan bayi, diusahakan jangan banyak bawa barang, kasihan kan ibu-ibu nanti ribet. Karena ada pengalaman kita ya, yang ibu-ibu hamil bawa anak, banyak barangnya, kan kasihan, hampir jatuh itu anaknya. Anaknya yang jatuh? Oh ya. Hampir jatuh, ini ada ya yang kita ibu hamil, pas lagi hamil. Dia juga gendong anak? Yang kita bawain barangnya. Oh iya pernah iya benar. Jadi tipsnya teman-teman, bawalah barang yang sesuai keperluan saja, karena kita bawa bayi itu kan pasti ribet, kita harus gendong bayi atau dorong bayi pakai stroller gitu. Iya, biasanya itu bagusnya kalau memang barangnya dikirim saja via ekspedisi. Nah, kalau kita gitu ya. Jadi kalau kami itu biasa gitu. Kita kirim saja dulu ke tujuan, nanti paling kan 3 hari ya, kita pergi nggak nyampe 1 hari pun nggak nyampe, kalau jam 2. Jadi kalau kita nyampe 2 hari kemudian datang barangnya yang kita kirim sebelum berangkat tadi. Jadi biasanya kalau Arsila Jakarta Pekanbaru itu selalu pakai ekspedisi, jadi nggak usah bawa barang, kalau perlu cuman bawa tas satu aja dan bawa Arsila gitu, keperluan Arsila aja, pampersnya, tisu basahnya dan lain-lain, untuk menghemat perjalanan kita juga sih. Siap, kayaknya udah deh, udah cukup. Ya. Nanti tapi kalau ada yang mau ditanya-tanya, saya di kolom komentar ya teman-teman. Dan sebelumnya juga jangan lupa di subscribe ya, termotivasi lagi nih. Ini subscribersnya udah sampai 1890 lah kalau nggak salah. Nah, teman-teman bantu dong ya biar. Apalagi ini channel pertama kali loh ibu nongol di channel ayah. Iya, baru mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat ayah untuk upload konten terbaru. Karena ya kadang-kadang aktivitas orang Muhammad itu lumayan padat juga sih beberapa waktu ini. Asik. Jadi jangan sampai pas lagi malas-malasnya sendirian, ibu juga bisa gantiin, atau barang-barang kayak gini kan enak nih, bisa tektokan, nggak sendiri-sendiri, kayak ngomong sendiri aja. Ya gitu aja, makasih banyak teman-teman udah download sampai detik terakhir sekarang. Jadi semoga ada manfaat tentang teman-teman semua, apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak bayi, mau keluar kota naik pesawat, mudah-mudahan bermanfaat pengalaman dari kami. Mudah-mudahan tidak ada banyak berubah, karena sampai sekarang seperti itu saja sih. Udah 3 kali pun Arsila naik pesawat, persyaratannya dan semuanya masih sama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, di share juga. Oke.